Nah, ayo para juara kelas 5, kita belajar untuk menjadi muslim yang taat dan bersaksi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda solih-solihah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya bertemu dengan antum semua di dalam kegiatan BSI Binasal ini. Kita akan membahas mengenai menutup aurat. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana interaksi dengan lawan jenis gitu ya, bergaul di dalam Islam, bergaul yang sesuai dengan syariat Islam itu seperti apa. Nah, salah satunya adalah dengan menutup aurat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai hal itu. Nah, sebagai seorang muslim yang kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, kita meyakini bahwasannya nanti akan ada hari akhir gitu ya, akan dihisab semua amalan kita di dunia ini, dari A sampai Z, maksudnya dari seluruhnya yang kita lakukan di dunia ini, mulai dari nanti antum balik sampai kita itu meninggal, akan dihisab semua perbuatan. Nah, maka dari itu kita harus menaati peraturan atau syariat-syariat yang Allah sudah kasih kepada kita di dalam setiap aktivitas kita, termasuk mengenai berpakaian gitu ya, berpakaian dengan tujuannya untuk menutup aurat. Nah, maka menutup aurat ini menjadi salah satu dari syariat Islam yang wajib untuk kita tunaikan, yang wajib untuk kita jalani. Nah, ketika ini ada sesuatu yang wajib untuk kita jalani, maka tidak boleh ada kata nggak mau atau malas atau yang lainnya. Tidak boleh, tapi harus ya saya taat, saya dengar, saya taat gitu. Artinya kita mengetahui ilmunya, kita pun akhirnya menjalankan hal tersebut. Nah, bagaimana sih ketentuan mengenai menutup aurat ini? Kita akan simak bersama video dari penjelasan dari Buya Yahya gitu ya, dari para ulama, dari seorang ulama. Kita dengarkan penjelasan beliau berikut ini. Aurat ada 3 macam. Yang pertama adalah aurat di dalam sholat. Pembahasannya sendiri akan bahas. Aurat di dalam sholat. Ibu di dalam sholat auratnya sekujur badan, kecuali wajah dan telapak tangan boleh dibuka di dalam sholat. Ini boleh dibuka, ini boleh dibuka, ini boleh dibuka. Di dalam sholat. Putra, kalau bapak-bapak, aurat yang di dalam sholat adalah antara pusat dengan lutut. Jadi pusat dengan lutut harus ditutup. Maksudnya apa? Itu adalah yang wajib ditutup. Bukan berarti setelah ini besok bapak-bapak sholat Jumat pakai kolor, enggak begitu. Berarti aneh ini, harus ada adabnya juga. Wah, ini adabnya. Sepenting pusat sama lutut. Baris pakai kolor semuanya. Nah, ini kacau namanya. Bukan begitu. Ini. Baik, kemudian ada aurat sitir. Apa yang harus kita tutup? Saya kaum laki-laki, Anda. Di depan kaum laki-laki yang wajib saya tutup adalah antara pusat dengan lutut saya. Makanya biarpun sama-sama laki-laki, biarpun saya dengan bapak saya, antara pusat dengan lutut nggak boleh dilihat oleh bapak saya sekalipun. Pusat dengan lutut, itu jumhur ulama 3 madhab. Dari madhab kita Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Jelas antara pusat dengan lutut. Sama sahabat, pusat dengan lutut harus ditutup. Baik, ini kita kaum laki-laki depan kaum laki-laki, dan juga kaum laki-laki dengan perempuan. Maka saya yang wajib saya tutup antara pusat dengan lutut. Yang lain boleh kelihatan. Pusat dengan lutut. Laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan. Jelas. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari seorang ulama mengenai bagaimana sih menutup aurat gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan, di mana laki-laki batasannya adalah dari pusar sampai pada lutut. Itu adalah aurat yang harus ditutupi, baik dia ketemu dengan sesama laki-laki maupun bertemu juga dengan perempuan. Namun bukan berarti ketika sholat ataupun ketika keluar udah kita dengan mudahnya aja laki-laki dengan mudahnya nggak pakai baju gitu ya. Nah, tetap juga harus diperhatikan ada adab-adab di sana. Nah, selanjutnya kalau bagi perempuan, yaitu menutup auratnya seluruh tubuhnya, yaitu menutup seluruh tubuhnya yang termasuk aurat,
kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, tersebut ya bagi para akhwat maupun para ikhwan itu sudah ada ketentuannya masing-masing. Tinggal kita melaksanakannya, tinggal kita menunaikannya dan jangan ditunda-tunda. Nah, Ustazah punya video satu lagi. Ini untuk para akhwat gitu ya, untuk para akhwat bagaimana penjelasan secara detail lagi tentang menutup aurat gitu. Nah, silakan bagi para akhwat untuk menyimak video berikut ini. Hijab syar'i itu apa sih? Hijab syar'i itu menutupi seluruh aurat kita di tubuh kita selain telapak tangan dan muka. Dan kita untuk hijab syar'i, kita pertama memakai kerudung yang menutupi sampai dada. Ada di surat An-Nur ayat 31. Kalian juga bisa cek ya. Dan kita memakai gamis sampai kaki. Ada di surat Al-Ahzab ayat 59. Jangan lupa pakai kaos kaki ya. Dan kita kerudungnya jangan dihias-hiasin, dibiasin aja begini. Nah, itu kalian yang rambutnya mau dikepang atau diapa-apain, jangan sampai ada punuk untanya, nanti jadi unta loh lama-lama. Untuk kalian mau diapa-apain dengan rambutnya untuk memakai hijab, dikepang aja atau ditaliin aja. Terus kalian juga boleh digulung kok, tapi jangan di atas ya, di bawah. Kita tahu nih kita harus berhijab syar'i ya. Siapa aja sih yang boleh lihat sebagian aurat kita? Adalah mahram. What is mahram? Mahram itu apa sih? Mahram adalah pertama yang kita tidak boleh dinikahkan. Yang kedua, orang yang boleh melihat sebagian aurat kita, contohnya rambut, tangan, dan kaki. Terus ketiga, yang bisa boleh berpegang-pegangan, bersalam-salaman. Terus siapa aja sih mahram kita adalah? Oke, nanti di buku ini kalian juga ada quiz tentang mahramnya. Minggu kemarin kita kan bahas tentang mahram ya. Mahram itu orang yang boleh melihat sebagian aurat kita. Nah, aurat itu apa sih? What is aurat? Jadi sebelumnya aku mau cerita dulu ya. Terus waktu aku masih kecil itu aku rambutnya suka dipotong-potong, pakai dress yang lucu, kasih gamis-gamis, terus dipitain. Then when I go to elementary school class 1, I met a friend. Her name is Alila. She's the only girl who wears hijab syar'i in my school. Terus aku kepo, kenapa kalau berhijab syar'i semua perempuan ini nggak berhijab syar'i, kenapa dia doang? Terus udah aku bertanya dan ujungnya juga aku juga belajar berhijab syar'i bersama bunda aku juga. Dan jadi sekarang aku tahu aurat-aurat itu gimana dan aurat itu apa. So back to the first question. What is aurat? Aurat itu adalah bagian tubuh yang tidak diboleh dilakukan oleh non-mahram. Dan bagian mana aja sih yang disebut aurat di tubuh kita? Yaitu seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Berarti kaki juga aurat ya. Dan cara menutupi aurat-aurat kita itu saja dengan berhijab syar'i. Makanya kita harus dibiasakan berhijab syar'i dari kecil agar pas kita sudah dewasa kita sudah biasa berhijab syar'i dan sudah merasa aneh memakai hijab syar'i. Ingat ya, itu juga aurat. Jadi jangan malu dengan kaki. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, tadi kita sudah menyimak ya penjelasan dari seorang ulama tentang menutup aurat. Kemudian juga ada salah satu pengalaman untuk dari saudari kita mengenai menutup aurat itu seperti apa, berhijab syar'i ini buat para akhwat gitu. Nah, harapannya semoga ananda para juara bisa belajar gitu ya, belajar untuk menutup aurat, belajar untuk senantiasa menutup auratnya di dalam segala kesempatan. Maksudnya ketika keluar rumah gitu ya, kemudian keluar rumahnya bukan hanya ketika sedang sekolah, tapi juga ketika bermain, kemudian belanja gitu ya, keluar membeli sesuatu. Intinya ketika keluar rumah bertemu dengan orang-orang non mahram, bertemu dengan orang-orang yang bukan mahram dari perempuan gitu, nah maka harus ditutup auratnya. Ayo para juara kelas 5, kita belajar untuk menjadi muslim yang taat dan bersaksiah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.